Ya pemirsa, kalau kita bisa melihat Israel bakal menjatuhkan rudal-rudalnya lagi ke area sekitar rumah sakit Indonesia. Listrik di sana pun juga dinyatakan sudah padam karena kehabisan bahan bakar. Dan Zionis kembali memfitnah rumah sakit Indonesia sebagai tempat persembunyian Hamas. Kami sudah terhubung bersama dengan perwakilan Mercy Indonesia, ada Bapak Farid Talib. Pak Farid, bisa mendengar suara kami? Bisa, Mbak Maria. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Pak Farid. Pak Farid, informasi terakhir kan kita tahu bersama bahwa Rumah Sakit Indonesia bahkan juga menjadi target serangan dari Israel. Dan betulkah hingga saat ini bahkan listrik dinyatakan padam, Pak Farid? Betul, kami baru menerima informasi semalam dan tadi rilisnya sudah saya kirimkan juga ke TV One. Bahkan mereka lagi berikhtiar untuk melakukan menghidupkan salah satu genset yang mini, yang kecil, dengan minyak kelapa. Coba bisa bayangkan nggak nih? Kesulitannya yang begitu mendasar. Iya, besar sekali. Kita punya genset ada 500 kafe hanya 2 unit dan 700-nya 1 unit. Ada tiga genset. Nah, sekarang itu semuanya tiga-tiganya tidak bisa dipakai, hanya bisa dipakai yang kecil. Kecil pun ini hanya mengcover ruangan-ruangan tertentu, di ruangan ICU juga sebagian, di ruangan UGD sebagian, lalu untuk listrik membangkitkan air supaya pompa airnya tetap hidup gitu. Begitulah, memang ini bukannya kita nih mendramatisir, memang ini kejadian sebenarnya disampaikan secara langsung oleh relawan kita yang memang ada 3 orang di. Baik Pak Farid, itu tadi gambaran kondisi terkini di Rumah Sakit Indonesia yang sudah kehabisan bahan bakar dan mereka mencoba untuk bertahan menangani sejumlah pasien di sana. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian penanganan pasien dalam kondisi sekritis ini, Pak Farid? Saya ini bukan medis ya, saya engineer, tapi saya beberapa kali mengikuti pengalaman informasi teman-teman juga medis. Dari rekan-rekan Anda di sana? Iya, bukan, dari teman-teman dokter yang pernah mengalami juga untuk daerah perang seperti ini, mereka akan tetap melakukan dengan cara konvensional. Contoh, sumpamanya nggak ada lagi alat bius. Mereka harus tetap melakukan operasi kalau memang itu dianggap perlu harus dilakukan. Dan yang kedua, tidak harus di ruang steril, mereka harus lakukan. Karena kalau dilakukan tindakan, masih ada harapan untuk hidup. Daripada itu didiamkan akan membusuk dan seterusnya begitu. Jadi ini memang banyak sekali perilaku medis yang di luar standar harus dilakukan. Itulah yang bisa saya lihat apa yang dilakukan oleh teman-teman medis yang ada di lapangan, khususnya di Rumah Sakit Indonesia. Dan kondisi tersebut bahkan terjadi saat ini dilakukan oleh tim medis berada di Rumah Sakit Indonesia ya Pak ya? Betul sekali. Dan itu kalimatnya Dr. Hatif, Kepala Direktur Utama Rumah Sakit, sudah mengeluh, bahkan keluhannya sudah ingin mengadukan segala sesuatunya kepada Sang Pencipta. Itu kan sudah akhir daripada sebuah doa ya. Daripada sebuah ikhtiar adalah doa. Tapi mereka saya lihat masih tetap berikhtiar. Saya kasih juga instruksi dengan relawan kita yang 3, dimanapun kamu dapat informasi tentang bahan bakar, itu tolong diupayakan, tapi juga tetap jaga keselamatan kalian. Dan dia tetap berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Dan juga yang tidak bisa kita abaikan, makanan dan minuman, makanan cepat saji. Obat-obatan, kalau obat-obatan kita masih sempat beli beberapa waktu yang lalu, cukup banyak. Tapi saya rasa sekarang juga udah mulai menipis. Tapi memang yang sangat-sangat dibutuhkan adalah makan dan air bersih. Itu kan makanan sangat penting sekali. Karena ada 3.000 pengungsi di halaman rumah sakit. Bukan di dalam rumah sakit ya, di dalam rumah sakit itu sudah hampir 800 orang lebih. Itu kapasitasnya hanya 235 bed. Jadi ini sudah sampai di lorong-lorong mereka harus stay, ada di dalam sana begitu, Mbak Maria. Dan itu kenyataan pahit yang harus kita lihat saat ini kondisi terkini di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Betul. Tapi begini, Pak Farid, kita tahu bersama bahwa Rumah Sakit Indonesia saat ini bahkan menjadi target serangan dari Zionis Israel. Mereka mengklaim bahwa Rumah Sakit Indonesia menjadi tempat persembunyian Hamas, bahkan juga terdapat terowongan Hamas di bawah Rumah Sakit Indonesia. Apa respon Anda terkait dengan hal ini? Anda merupakan ketua tim pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Baik, itu boleh kita jawab secara komprehensif dengan data. Itu ada hampir 10 menit durasinya, kita sudah sebar, karena kita mengcounter apa yang dilakukan oleh juru bicara IDF
Dia mengatakan A, kita jawab, dia mengatakan B, kita jawab, dan itu semuanya tidak benar. Oke. Pertama dikatakan kita ada 3 lokasi, itu ternyata kita punya hanya 1 lokasi. Dan kita melakukan untuk pembuatan basement, kita gali sampai kedalaman 8 meter, tidak kita ketemukan yang aneh-aneh ya, normal semuanya gitu. Tidak ada apa-apa di bawah itu semuanya. Dan secara runut dan dengan data telah kita jawab semuanya gitu, Mbak Tiffany. Oke, baik, itu penjelasan berarti semua tudingan tersebut dibantah dan dinyatakan tidak Tidak benar benar. ya Pak Farid ya? Ya. Tidak benar, sangat tidak benar, itu tidak mendasar. Begitu. Oke, baik. Ya. Pak, Anda juga sampaikan bahwa kondisi terkini saat ini memang Rumah Sakit Indonesia dijadikan target oleh Israel dan sudah dibantah oleh Anda. Ya. Bahkan ada informasi terbaru juga, tudingan yang disampaikan oleh Israel kepada Rumah Sakit Indonesia, bahwa Rumah Sakit Indonesia ini dijadikan lokasi untuk Hamas merakit senjata di dalam Rumah Sakit Indonesia. Oh ya, ya itu film 2 hari lalu ya kalau nggak salah, apa kemarin? Ya. Ketika terjadi bom di luar, para pengungsi dan security semua ikut lari masuk ke dalam, itu saya tahu betul tuh, itu mereka turun ke tangga basement. Terus ada seperti pentungan, itu bukan senjata, itu satpam lagi bawa pentungan. Coba deh diperhatiin gambar itu, dan kita udah mulai kontak. Nah, Itu bukan senjata, Pak? itu pentungan, bukan Mbak, bukan, sangat bukan banget gitu. Itu tuh, itu bukan itu mah senjata tuh. Ya itu, nah itu tuh yang dibawa itu kan pentungan security. Kan di rumah sakit tetap ada security. Kenapa harus ada security? Karena dia harus menjaga, memblokir kalau ada fitnah, kalau ada penyusupan atau penyelundupan atau apapun lah yang tidak berkepentingan. Itu kalau ini masih, ini kan beda tuh, pentungan sama senjata gitu loh. Beda banget. Itu kita udah counter juga, udah kita jawab. Oke. Untuk kita sebarkan kembali. Baik, karena kan itu sudah klaim dari Israel viral. bahwa terdapat betul. ada seorang pejuang Hamas membawa senjata di tengah kerumunan yang berada di sekitar rumah sakit. Baik, sekali lagi artinya semua tudingan tersebut dinyatakan tidak benar dan ini memang merupakan tudingan yang sangat keji dari Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia. Fitnah. Betul, fitnah. Baik. Terima kasih banyak Pak Farid Thalib yang merupakan Ketua Tim Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Salam sehat untuk rekan-rekan di sana, Pak. Semoga Allah Ta'ala bersama dengan mereka. Insya Allah. Assalamualaikum. Amin. Dan segera merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.